Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di malam Jumat dengan segmen Radio Horor Indonesia, di mana dalam segmen ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan pada episode kali ini, saya khusus mengumpulkan beberapa cerita-cerita pendakian gunung berdasarkan kisah nyata. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membagikan juga kisah nyata yang pernah dialaminya seputar kisah mistis atau horor, atau tentang kampung yang sedang ditinggali, atau kisah masa kecil yang berhubungan dengan cerita-cerita mistis, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Kita akan bacakan untuk teman-teman yang lainnya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke cerita yang pertama malam ini. Cerita yang pertama, sebuah pendakian yang dialami oleh, ini nyebutnya Om atau Mas Riko ini. Om aja lah karena udah senior banget. Sebuah pendakian yang dialaminya di tahun 90-an di Gunung Merapi bersama adiknya, yang meninggalkan sebuah kesan yang sangat mendalam. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Namaku Roni. Tahun itu tahun 1993. Aku masih 24 tahun dan baru lulus kuliah beberapa bulan sebelumnya. Hidup lagi kosong-kosongnya, dan satu-satunya hal yang bikin aku merasa hidup adalah alam. Adikku bernama Bram, waktu itu 20 tahun. Dia baru selesai PKL dari sekolah teknik. Kelihatannya dia juga sedang jenuh dengan rutinitas. Jadi waktu itu aku melempar ide. "Bram, naik gunung yuk, Merapi aja deket." Dia langsung senyum dan menjawab, "Kapan kita berangkat?" Kami nggak pakai banyak rencana, cuma berbekal tas ransel lama, matras tipis, senter, roti sobek, air, dan semangat anak muda yang kadang kelewat sembrono. Kami naik dari base camp Selo, Boyolali. Itu jalur yang paling umum waktu itu. Jalannya masih tanah merah dan kabut sering turun meski baru siang. Waktu kami sampai base camp, seorang bapak tua yang duduk dekat warung sempat memanggil, Mas, hari ini sepi ya? Kabut dari pagi ndak naik-naik." Aku senyum. "Iya pak, tapi insya Allah aman." Bram sempat berbisik, "Mas, aku ngerasa aneh, dingin banget dari tadi, padahal belum terlalu naik." Aku pikir dia cuma grogi karena baru pertama kali naik gunung. "Kalau nanti nggak kuat, kita turun, tenang aja." Dan kami mulai jalan. Biasanya jalur Selo ramai, tapi hari itu cuma kami berdua. Sungguh, bahkan bekas tapak sepatu pun jarang terlihat. Semakin naik kabut semakin pekat. Kadang kami harus berhenti karena jarak pandang cuma 3 meter. "Kayak masuk dunia lain ya mas," gumam Bram sambil melirik ke belakang, memastikan gak ada yang ngikut. Aku mulai merasa ada yang janggal. Suara hutan yang biasanya ramai dengan cicit burung, jangkrik atau desir angin, kali ini benar-benar sunyi. Sampai di pos 3 kami istirahat sebentar. Aku membuka bekal roti dan air.
Bram diam saja sambil menatap ke arah kabut. "Mas, itu ada yang jalan." Aku menoleh, tapi nggak ada apa-apa. "Kamu capek kali Bram, bayangan sendiri kali." Dia mengangguk pelan, tapi mukanya tegang. Aku sempat ragu, tapi kami tetap lanjut. Pasar Bubrah tinggal 1 jam lagi. Pasar Bubrah, sebuah area lapang sebelum puncak, adalah tempat yang dikeramatkan. Dulu, aku sering mendengar cerita orang kalau tempat itu menjadi pasar gaib. Tapi waktu itu, kami cuma pengen ngecamp sebentar lalu naik ke puncak esoknya. Angin di sana kencang dan kabut semakin padat. Aku jalan di depan, Bram sekitar 5 meter di belakangku. Tapi tiba-tiba, aku mendengar batu longsor. Aku menoleh. "Bram?" Gak ada jawaban. Aku balik arah, panik dan melihat dia terpeleset ke arah kanan. Tangan kirinya sempat meraih semak kecil, tapi licin dan jatuh. Aku lari ke sisi tebing teriak-teriak. Kabut semakin tebal. Aku turun perlahan berusaha mencari jejaknya, tapi gak ada. Jantungku berdegup gak karuan. Aku turun lagi, nekat mencari pertolongan. Di base camp aku teriak-teriak minta bantuan. Untungnya ada 1 tim relawan yang langsung siap terjun bersamaku. 2 jam kemudian, salah satu relawan menemukan tubuh Bram. Aku lari. Bram tergeletak di antara bebatuan. Badannya dingin, wajahnya pucat. Aku langsung memeluknya. Salah satu tim SAR memeriksa nadinya. "Maaf mas, udah gak ada." Kata itu menyayat dadaku. Aku menangis, teriak, gampar batu, marah kepada diri sendiri. Harusnya aku percaya kata-katanya tadi pagi. Harusnya kami tidak naik. Tubuhnya kami evakuasi turun. Perjalanan itu seperti mimpi buruk yang panjang. Sampai di bawah, aku cuma bisa duduk diam, mataku bengkak. Kami pun membawa Bram ke rumah sakit Bethesda. Dokter memeriksa lagi, tapi hasilnya tetap meninggal dunia. Pihak rumah sakit membantu membungkus jenazah memakai kain sarung. Aku duduk di sebelahnya. Udara UGD dingin, tapi nggak sedingin dadaku waktu itu. Aku sudah pasrah, sudah ikhlas, tapi tetap sakitnya tak tertahankan. Jam 1:30 malam, aku masih duduk, tangan megang lutut. Tiba-tiba aku dengar suara, pelan banget dari arah tempat tidur. Aku menoleh, kain sarung yang menutupi badan Bram bergerak sendiri. Aku langsung lompat. "Dok, sus, kesini sus." Mereka datang. Salah satu dokter membuka kainnya. Mata Bram pelan-pelan terbuka. "Mas, dingin banget." Tanganku langsung gemetar. Kamu hidup, Bram?" Dia cuma mengangguk pelan. Dokter terdiam beberapa detik sebelum langsung minta alat bantu nafas, monitor, dan instrumen medis lain. Mereka bingung. Secara medis, tubuh Bram sudah tidak bernafas selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya mulai stabil, aku bertanya, "Apa yang kamu ingat, Bram?" Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku kayak jatuh ke tempat kosong, mas. Gelap, tapi gak dingin. Ada suara manggil-manggil. Bukan suara mas, tapi gak tahu siapa. Aku sempat ngikut, tapi tiba-tiba aku kayak ditarik. Terus buka mata." Dia gak bisa ceritain lebih banyak, seolah sebagian ingatannya dikunci. Sejak kejadian itu, Bram menjadi pribadi yang berubah. Lebih pendiam, lebih tenang, dan lebih sensitif. Kadang dia suka mendadak diam kalau sedang di tempat ramai, atau sering ngelamun di depan pohon besar. Aku nggak tahu harus menyebut itu apa. Medis bilang itu mati suri, tapi bagiku dan Bram itu bukan sekedar fenomena tubuh. Itu seperti diberi kesempatan kedua. Dan setelah itu kami nggak pernah naik Merapi lagi. Tapi setiap kali aku melihat gunung itu dari jauh, hatiku selalu bergetar. Karena aku tahu, di sanalah adikku pernah mati dan akhirnya hidup kembali. Gua lupa ya siapa yang pertama ngajak, tapi kayaknya waktu itu kami lagi nongkrong di warung kopi di daerah Makassar. Gak tahu karena semangat naik gunung udah lama ngebul, atau memang butuh pelarian aja dari dunia kerja yang semakin ngegas.
Yang jelas kalimat itu muncul begitu aja dari mulut si Dede. "Naik Latimojong yuk." Gua, Ucok, Tia, dan Yudi langsung saling pandang. Gua tahu ini bukan ajakan kaleng-kaleng. Gunung Latimojong itu bukan buat pemula. Jalurnya panjang, menanjak terus, dan cuacanya bisa berubah ekstrim dalam hitungan jam. Tapi siapa juga yang bisa menolak puncak tertinggi di Sulawesi? "Gas!" jawab gua akhirnya. Dan itu menjadi titik awal dari perjalanan yang gak akan pernah gua lupakan. Kami berangkat dari Makassar naik mobil sewaan. Sopirnya Pak Maman, orangnya santai dan suka cerita. Sepanjang jalan dari Nrekang, dia mengeluarkan banyak cerita horor soal gunung-gunung di Sulawesi. Tentang pendaki yang hilang, tentang suara-suara di hutan, bahkan tentang hutan yang katanya sih hidup. "Kalau naik Latimojong jangan sembarangan," katanya sambil nyetir pelan. Malamnya kami menginap di Baraka, desa kecil yang menjadi titik awal pendakian. Rumah kayu sederhana milik Pak Dang Malapi, warga lokal yang biasa menjadi porter dan guide. Kami disambut dengan teh manis hangat dan pisang goreng. Malam itu kami tidur nyenyak tanpa firasat apapun. Pagi-pagi kami mulai jalan dari Dusun Karangan. Langit cerah, kabut tipis menyelimuti jalur awal yang dipenuhi kebun kopi warga. Pendakian awal terasa ringan. Kami saling bercanda, saling ledek, dan tentu saja foto-foto. Tapi suasana mulai berubah begitu kami masuk hutan lebat menuju pos 3. Kabut turun lebih tebal, dan jalur mulai mendaki tajam. Daun-daun basah, tanah licin, dan suara-suara burung yang nggak tahu kenapa terdengar kayak deket banget gitu. Sekitar jam 3 sore, gue mencium sesuatu yang bikin gue berhenti ngedadak. Lo cium bau dupa nggak sih? Dede ya lagi di depan langsung nengok. Anjir, iya lagi, kok wangi gini ya? Kami semua berhenti dan saling tanya. Nggak ada satupun yang bawa dupa. Ya iyalah, dan jelas nggak ada warga di tengah hutan begini. Tapi bau itu ada. Tipis, halus, dan somehow bikin bulu kuduk berdiri. "Udahlah, jalan terus aja," kata Tia. Tapi gue bisa lihat tangannya meremas trekking pole lebih kencang dari biasanya. Singkatnya, kami sampai di pos 5 sekitar jam 5 sore. Lokasinya dekat sungai kecil. Spot itu sering dipakai untuk ngecamp karena datar dan ada sumber air. Kami langsung mendirikan 2 tenda. Satu buat gua dan Dede, satu lagi buat Tia, Yudi, dan Ucok. Malam datang dengan cepat, kabut tebal turun seperti tirai. Suhu pun menyentuh 9 derajat, dan semua kegiatan berhenti setelah makan malam. Kami ngobrol sebentar, lalu masuk ke tenda masing-masing. Nah, sekitar jam 2 pagi gua kebangun. Bukan karena kedinginan, tapi karena ada suara yang membangunkan. Jadi suaranya tuh kayak suara resleting tenda yang dibuka gitu loh. Bukan tenda gua waktu itu, malah tenda sebelah. Awalnya gua mikir, mungkin si Ucok mau kencing kali. Tapi beberapa detik kemudian, gua dengar suara orang duduk di rumput, tempat di samping tenda gua. Gua tahan napas dong. Gak ada suara langkah, gak ada obrolan, tapi hanya ada suara nafas berat, persis di luar tenda gua. Nafasnya kayak orang yang kelelahan, kayak habis lari, tapi juga kayak orang sedih. Dede, lo bangun gak? Tanya gue ke Dede yang di samping gue. Iya, gue denger. Udah, jangan gerak dulu. Ternyata dia juga denger. Kami cuma bisa tiduran. Melek sih, tapi sambil mendengarkan suara itu yang entah kenapa semakin lama semakin jelas. Gue bahkan bisa merasakan getaran tanah dikit-dikit setiap dia gerak. Dan yang paling aneh, tenda kami kayak goyang halus. Pelan banget, kayak ada yang duduk nyender. 30 menit setelah itu, suaranya hilang begitu saja. Gak ada suara langkah pergi, gak ada suara resleting lagi. Kayak hilang gitu aja. Pagi-pagi, suasananya sedikit kacau sih. Kami semua bangun lebih awal dari biasanya. Gua bikin kopi dan langsung tanya ke yang lain. Tadi malam ada yang keluar tenda gak sih? Ucok langsung jawab. Gak ada, kenapa? Gua dan Dede langsung cerita. Reaksi mereka awalnya sih ketawa.
Tapi pas si Ucok sadar kami serius, dia langsung diem. Lalu pelan-pelan bilang, "Tadi gua mimpi, ada orang duduk depan tenda kita, mukanya pucet banget, rambutnya panjang. Dia bilang, 'Jangan lama-lama di sini,' gitu katanya." Kami langsung saling pandang, bahkan Tia yang biasanya skeptis mendadak pucat. Dia bilang sempat mendengar suara gemerisik daun di belakang tendanya, tapi nggak berani nengok. Sementara Yudi cuma duduk diem dengan muka yang kaku, kayak aneh gitu mukanya. Katanya dia juga mimpi kayak ditarik ke sungai. Bangun-bangun, dia melihat jejak kaki kecil penuh lumpur di depan tendanya. Tapi waktu itu dia pikir ya paling cuma embun. Setelah berdiskusi, kami memutuskan turun lebih cepat. Rencana summit keesokan harinya dibatalkan. Bukan karena takut sih, tapi ada perasaan gak enak yang susah dijelaskan. Kalian ngerti gak sih? Kita itu kayak merasa ditolak gitu. Waktu sampai di rumah Pak Malapi, kami sedikit cerita soal kejadian itu. Beliau cuma diam sebentar, lalu bilang, "Di pos 5 itu, dulu ada anak muda dari luar daerah yang meninggal karena penyakit. Udah minta turun, tapi hujan badai. Teman-temannya gak bisa nolong. Dia meninggal malam hari. Sejak itu, banyak pendaki yang ngalamin kejadian aneh kalau camp di situ." Kami semua terdiam. Kalau udah dapat tanda kayak gitu, berarti kalian disuruh pulang, gak usah dipaksa. Jadi kalau menurut Pak Daeng Malapi sih harusnya keputusan kita semua udah tepat ya untuk tidak melakukan atau melanjutkan pendakian. Dan waktu itu juga kami sadar, gunung bukan cuma soal puncak atau ketinggian, tapi soal rasa hormat dan juga soal tahu kapan kita harus berhenti melangkah. Sampai hari ini sih gue masih naik gunung ya, masih suka keindahan alam, tapi gue gak pernah kapok sih. Walaupun memang sesering itu kita menikmati gunung sambil menikmati keanehan-keanehan yang terjadi di alam. Ya walaupun sekarang ini alam udah gak seindah ketika gue mendaki dulu sih. Udah rame banget, banyak sampah. Kita di hutan udah kayak di pasar. Jalan naik aja nih ya, harus ngantri. Tapi semoga buat kalian teman-teman pecinta alam yang suka mendaki, semoga tetap selalu menjaga kebersihan dan menjaga alam itu sendiri, supaya gunung dan juga alam sekitar bisa dinikmati oleh anak cucu kita juga. Gak kita bisa-bisin sekarang lalu rusak dan besok-besok kita dilarang naik gunung gimana? Sekian cerita dari gua, Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019, gua diajak Dira, temen cewek gua yang tomboy banget, anak Samarinda. "Lu harus ikut, ini bukan sekedar pendakian, ini ekspedisi," katanya. Sambil menunjukkan foto-foto sungai dan hutan tropis yang belum pernah gua lihat sebelumnya. Gua pikir, kenapa enggak? Bukit Raya bukan gunung hits, malah sebaliknya. Benar-benar sepi. Tapi justru itu yang bikin penasaran. Tim kami akhirnya berisi 6 orang. Ada gua, Dira, Fadli, Mbak Anin, dan 2 porter lokal, Pak Andi dan Roni. Buat ke base camp saja, kami naik perahu kayu menyusuri sungai selama hampir 3 jam. Dari sana trekking 2 hari penuh masuk ke jantung Kalimantan. Hutan bro, hutan beneran, bukan jalur wisata. Hari kedua pendakian, kami camp di area yang disebut pos tanpa nama. Tempatnya datar di antara rimbunnya hutan. Di situ kami mulai merasa aneh. Pas malam, jam 1 lebih dikit, gua kebangun gara-gara dengar suara anak kecil ketawa. Gua diem dong, mikir mimpi kali ya. Tapi suaranya jelas banget dan muncul lagi. Sekarang kayak dari samping tenda. Dira yang tidur sebelah gua juga kebangun. "Lu dengar?" bisiknya pelan. Gua mengangguk. Kami duduk sama-sama dalam tenda, menahan nafas. Suara itu terus muter kayak keliling gitu. Gua mau buka resleting, tapi Dira nahan. "Gak usah buka," katanya. Pagi harinya di luar tenda, kami lihat jejak kaki kecil di tanah lumpur. Jejaknya cuma sekitar 2 jari, tapi jelas banget.
Dia itu jalan muterin tenda. Kami cuma saling lirik, gak ngomong apa-apa ke yang lainnya. Hari ketiga kami lanjut ke bagian yang paling dihindari. Lembah Naga, nama aslinya apa gak tahu, tapi semua orang lokal nyebutnya sih gitu. Sebelum masuk, Pak Andi berhenti, ambil rokok kretek dari tasnya dan bakar 1 batang. Terus, anehnya nih ya, dia malah lempar ke tanah sambil bisik-bisik dalam bahasa Dayak. Mungkin kayak gini, permisi jangan ganggu kami cuma numpang lewat. Tebakan gue sih gitu. Gue mulai merasa kecut nih, ini udah bukan pendakian biasa nih. Begitu masuk ke lembah, kabut tipis mulai turun. Suara hutan tuh mendadak lenyap. Gak ada suara jangkrik, gak ada burung. Hening lah pokoknya. Kami camp di tanah lembab deket sungai kecil yang airnya tuh bening banget. Tapi gue ngerasa kayak lagi diintip gitu, diawasin. Malam itu kami semua masuk tenda sebelum jam 8 malam. Bukan karena capek sih, tapi karena takut aja. Nah, jam 2 pagi, gue kebangun karena tenda gue bergetar keras banget. Kayak ada yang narik-narik tali pasak dari luar. "Fadli, canda ya?" kata gue sambil teriak. Gue kirain kan Fadli ya, orangnya kan iseng. Tapi gak ada jawaban. Gue keluar, gak ada siapa-siapa. Senter gue sorotin ke kanan kiri. Gak ada suara, gak ada orang. Nah, sampai suatu ketika gue melihat sesuatu berdiri di balik pohon besar. Tinggi banget, rambutnya panjang, putih semua. Sosok itu tuh cuma diem. Nah, ini yang paling ngeri. Dia ngeliat gue gak bisa gerak. Kaki gemeter, rasanya pengen muntah. Bayangan itu jalan pelan, tapi gak nginjek daun satupun. Padahal hutan itu lembab dan daunnya basah semua. Begitu dia semakin dekat, gue lihat matanya itu merah menyala bro. Lalu hilang dalam sekejap. Gue langsung buru-buru masuk ke tenda. Gak bisa tidur habis itu. Jantung deg-degan kayak dikejar anjing. Pagi harinya kami semua kaget. Roni, si porter muda itu, tidur sendirian di tenda kecil. Tapi pas kami bangunin, dia malah kejang-kejang. Matanya putih dan ngomongnya ngaco. Pak Andi langsung ngeluarin kantong kain kecil. Dia membakar kemenyan dan membaca mantra sambil mengusap kepala Roni. Dan Dira itu kan waktu itu jagain dari samping ya. Dia bilang Roni sempat ngomong gini, "Aku gak mau ikut, aku belum siap jadi tumbal." Merinding langsung gue sekujur badan, kayak ada listrik nyetrum kepala gue. Malam itu kami pun sepakat untuk turun. Puncak gak penting, nyawa lebih penting. Roni gak sadar penuh selama perjalanan turun. Matanya kadang kosong, kadang ngomong pakai bahasa yang gak kami ngerti. Kami semua jalan turun. Camp cuma sekali. Dan akhirnya keluar dari hutan 3 hari kemudian. Begitu kami sampai di base camp kecil di tepi sungai, Roni tidur hampir 20 jam nonstop. Pas bangun-bangun, katanya dia gak inget apa-apa. Malah tanya gini coba, "Loh, kita udah naik gunung ya?" Polos gitu katanya. Gua dan Dira saling pandang. Kami tahu dia dipinjem, untungnya dikembalikan. Sampai sekarang kalau ada yang nawarin ekspedisi ke Bukit Raya, gua cuma senyum aja sih. Gua gak bakal bilang enggak, tapi juga gak akan mengiyakan. Karena di tempat itu, di lembah yang sunyi itu, ada yang nunggu kalau gua bilang. Dan mungkin itu pendakian gua ke sana untuk pertama dan terakhir kalinya. Ogahlah kalau ke sana lagi. Udah, paling gitu aja pengalaman gua waktu mendaki ke Gunung Bukit Raya. Katanya gunung, tapi bukit. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Riko, anak kelahiran Medan, dan sejak kuliah, aku sudah kecanduan naik gunung. Tapi ada satu gunung yang selalu membuat aku mikir 2 kali. Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera. Pendakian ini aku lakukan bersama 4 orang. Lili, teman seangkatan yang cuek tapi peka. Dimas, si humoris yang suka nyeletuk ngawur. Seno, pendaki senior. Dan Bang Irul, porter lokal dari Kersik Tua yang kami sewa untuk membantu membawa logistik. Kami mulai jalan dari desa Kersik Tua, daerah kaki gunung yang sejuk banget. Jalur awalnya melewati kebun teh, terus masuk ke hutan tropis yang lebat banget.
Dari situ suasananya langsung berubah. Kalau tadi masih ramai suara burung, mendekati pos 1, semuanya mulai senyap. Lili lalu bilang, "Kok rasanya aneh, kayak kita masuk ke tempat orang ya?" Aku cuma senyum. "Emang iya, ini rumahnya mereka, kan kita cuma tamu." Aku percaya tiap gunung ada penunggunya. Tapi aku juga percaya kalau kita sopan, mereka nggak bakal mengganggu. Di antara pos 2 dan shelter 1, ada sebuah pohon yang disebut pohon bolong. Besar, tua, bolong di tengah batangnya. Dan konon menjadi tempat bersemayam. Kata warga jangan pernah berhenti di sana, apalagi foto-foto. Ketika kami sampai di situ, langit mendadak mendung, padahal sebelumnya cerah. Bang Irul langsung nunduk sambil komat kamit. Aku ngerasa aneh, jantung berdebar, angin pun tiba-tiba berhenti. Hutan sunyi total. Lili merapat ke sampingku. "Riko, ini pohonnya." Aku mengangguk. Kami lewat cepat tanpa ngomong. Tapi saat aku nengok ke belakang, ada bayangan hitam berdiri di samping pohon. Tinggi tapi diam. Aku spontan merem dan terus jalan. Setelah beberapa menit, suara alam kembali lagi. Tapi energi di tubuhku seperti terkuras. Seno akhirnya bilang pelan, "Kalau tadi kamu lihat sesuatu, cukup simpan aja, gak usah cerita-cerita sekarang." Kami pun semua diam sampai shelter 1. Di sana kami ngecamp. Lokasinya sempit, tapi cukuplah buat 2 tenda. Udara semakin dingin dan kabut turun tebal. Dimas mulai nyeletuk. "Jangan-jangan di balik kabut ini ada si Mbak Putih, Lil." Lili lempar sendal ke Dimas. Kami ketawa-ketawa mencoba mengusir tegang. Tapi ketika malam tiba, tenda bergoyang kayak ada yang nyenggol. Sekali 2 kali. Aku keluar, cuma hutan dan kabut. Tapi aku mendengar ada suara anak kecil yang cekikikan samar di kejauhan. Aku menengok ke kiri dan kanan, gak ada siapa-siapa. Selanjutnya kami pun menuju ke shelter 2 dan 3. Jalur semakin berat. Kabut gak mau hilang, walau matahari sudah naik. Suasananya gelap terus. Kami jalan pelan, sering berhenti untuk mengatur nafas. Di tengah perjalanan, Dimas tiba-tiba teriak, ada yang lari tuh!" Kami semua kaget. Tapi pas kami cek, gak ada apa-apa. Bekas jejak juga gak ada. Dimas gemetaran. "Aku gak ngarang kok, sumpah. Tadi ada cewek rambut panjang, dia lari ke situ." Bang Irul langsung membaca doa. Seno menyuruh kami diam, jangan berkomentar apa-apa lagi. Sore menjelang, kami sampai di Tugu Yuda, tugu kecil dari batu untuk memperingati pendaki yang hilang di sana. Banyak cerita beredar tentang sosoknya yang masih jalan-jalan di gunung. Di situ suasananya semakin aneh. Lili mulai gak enak badan, mukanya pucat dan dia ngomong sendiri. "Aku capek, aku gak mau ke atas," katanya begitu. Aku dan Seno langsung panik. Kami mencoba menepuk pipinya, tapi Lili diam, kayak orang yang kesurupan. Bibirnya komat kamit memakai bahasa aneh. Bang Irul akhirnya membaca doa sambil mengolesi minyak kayu putih di ubun-ubunnya. Baru setelah itu Lili sadar, tapi dia langsung menangis. "Aku mimpi ada perempuan tua duduk di pohon. Dia marah karena kita nggak permisi ketika lewat tempatnya." Kami sepakat malam itu kami nggak ngecamp di shelter 3, tapi sedikit turun dan cari tempat agak lapang. Kami pun membuat api unggun walau tidak besar. Tapi jam 2 dini hari aku terbangun karena suhu drop drastis. Dingin banget. Aku keluar tenda dan melihat api unggun masih menyala sendiri. Padahal tadi sudah dimatikan. Aku mendekat dan di seberang api ada sosok sedang duduk. Sosoknya bungkuk dan diam saja. Wajahnya nggak kelihatan, tapi bulu kuduku berdiri. Aku mundur pelan dan masuk ke tenda pura-pura tidur. Besok paginya Seno sudah bangun. Dia nanya, "Semalam kamu keluar tenda?" Aku cuma bilang, "Enggak kok." Tapi dia hanya tersenyum datar seakan tahu aku bohong. Kami pun lanjut summit jam 3 pagi. Jalan semakin berat, batuan lepas, angin semakin kencang.
Kabut masih tebal. Di setengah jalan menuju puncak, kompas Seno muter sendiri. Jarumnya nggak stabil. Bang Irul lalu bilang, "Kita jangan nekat, tapi kalau kamu niatnya tulus, insya Allah bisa sampai." Setelah hampir 2 jam, kami sampai di puncak Kerinci. Langit mulai cerah dan matahari terbit membuat semuanya seolah terbayarkan. Tapi di momen itu, Lili ngomong pelan. "Dia ikut naik sama kita." "Siapa?" "Yang tadi duduk di dekat api. Dia masih di belakang kita sekarang." Kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi pas turun, Dimas ngaku kameranya nyala sendiri dan ada rekaman 5 detik kabut bergerak dengan bayangan lewat cepat. Jalur turun kami terasa lebih cepat, tapi banyak kejadian kecil, seperti suara langkah di belakang padahal nggak ada siapa-siapa. Lalu ada batu dilempar dari semak, dan Lili sempat kesurupan ringan. Tapi yang paling aneh, di ujung jalur sebelum masuk perkebunan teh, kami melihat jejak kaki kecil, melingkar-lingkar seperti menuntun. Bang Irul langsung sujud syukur. "Berarti kita dilewatkan." "Sama siapa, Bang?" Bang Irul cuma jawab, "Sama yang tinggal di gunung ini. Mereka tahu kita sopan, makanya nggak ditarik jauh." Setelah sampai di base camp, aku duduk di beranda rumah warga, nyeruput kopi sambil mikir panjang. Aku sadar naik gunung bukan soal ego, tapi soal bagaimana kita menghormati tempat yang kita injak, terutama tempat yang punya penghuni tak kasat mata. Namaku Raka, asli Palembang, dan sebelum cerita ini terjadi, aku udah lumayan sering naik gunung, dari Bukit Barisan sampai ke Leuser. Tapi kejadian yang paling nempel di kepala sampai sekarang adalah pendakianku ke Gunung Dempo di Pagar Alam. Bukan karena capek atau treknya yang susah, tapi karena di sana aku ngerasa kayak masuk ke dunia yang bukan buat manusia. Awalnya ini pendakian iseng ya. Temenku, Lucky, mengajak karena dia habis putus dengan pacarnya dan pengen healing. Aku sih ya hayu aja. Kami mengajak 2 orang lagi. Adit, teman SMA yang baru balik dari Jogja. Indah, teman Lucky yang katanya udah biasa naik gunung. Hari H kami berangkat subuh dari Palembang naik travel ke Pagar Alam. Sampai di sana sore, kami langsung ke base camp, makan dan nginep semalam di rumah warga sebelum mulai naik besok paginya. Waktu itu suasananya tenang banget, angin sejuk, langitnya cerah, dan warga lokal ramah. Tapi ada satu ibu-ibu yang sempat ngomong gini pas kami pamit naik. "Jangan lupa pamit sama yang jaga di atas, kadang mereka nggak suka ada tamu dadakan." Aku pikir itu cuma adat atau semacam kepercayaan lokal. Jadi ya gua iyain aja sambil senyum-senyum. Kami mulai naik lewat jalur kebun teh. Hari itu cerah banget. Sampai ke pos 2 sebelum jam 2 siang. Kami santai-santai, makan roti dan cerita ngalor ngidul. Kami nginap di pos 3. Malamnya kami bikin kopi dan duduk di depan tenda sambil melihat bintang. Tapi jujur saja, sejak maghrib hawanya mulai beda. Suara hutan mendadak hening. Jam 11 malam kami masuk tenda. Aku satu tenda dengan Lucky, Indah dengan Adit. Dan malam itu aku mimpi aneh banget. Aku mimpi jalan sendiri di jalur kabut. Di kiri dan kanan kayak ada lautan ulat kecil yang bergerak rame banget, kayak tanahnya hidup. Suara ulat-ulat itu kayak bisik-bisik halus. Aku berhenti dan tiba-tiba ada bayangan putih tinggi berdiri di ujung jalur. Aku bangun dengan keringat dingin. Singkatnya kami lanjut summit pada jam 5 pagi. Kabut mulai turun dari pos 4. Semakin tebal setiap kami naik. Aku jalan paling depan bersama Adit. Jam 9 lewat, kami pun sampai di puncak. Puncaknya luas dan datar. Ada kawah besar dan kabut masih menyelimuti sebagian. Kami sempat foto-foto meski hasilnya buram karena embun. Nah, pas lagi duduk-duduk, Indah bilang dia merasa geli di kakinya. Aku lihat, sumpah, tanah di sekitar dia gerak pelan,
kayak dipenuhi ulat kecil. Warnanya abu-abu kecoklatan. Gerak bareng. Aku refleks mundur dong. Weh, ini ulat apaan sih? Lucky juga lihat, tapi Adit malah diem. Tatapannya kosong. Lalu dia bilang pelan, "Udah dari tadi mereka di sini. Kita aja yang baru sadar." Kami semua diem. Beberapa detik kemudian, Adit ambruk. Badannya lemes. Matanya masih terbuka, tapi kayak nggak sadar. Indah langsung panik. Aku dan Lucky mencoba membangunkan dia. Dan dia sempat ngoceh pelan, "Jangan injek tanahnya. Sakit." Mereka marah. Kami langsung memutuskan untuk turun. Adit pun dipapah pelan-pelan. Aku jalan sambil komat-kamit membaca apa aja yang aku hafal. Gak tahu kenapa, suasananya membuat dada ini sesak. Di pos 3, malamnya kami ngecamp lagi. Adit sudah mulai sadar tapi masih pucat. Dan pas tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara. Seperti ribuan sesuatu yang merayap di luar tenda. Tapi pas diintip, gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya masih ada. Kayak sesuatu itu dari bawah tanah. Besoknya kami turun ke base camp. Adit sudah bisa jalan normal, tapi diam terus. Sampai sekarang dia gak pernah mau cerita soal kejadian di puncak. Indah juga bilang setelah turun dari Dempo, dia pernah mimpi buruk terus-menerus selama seminggu. Mimpinya itu sama, tanah yang penuh ulat dan suara ribuan yang bisik-bisik. Aku sih gak naik gunung selama 2 tahun setelah itu. Bukan trauma fisik, tapi takut rasa itu datang lagi. Rasa dikelilingi sesuatu yang gak bisa dilihat dengan jelas, tapi kamu tahu pasti mereka ada. Sementara buatku, setelah mendaki ke Dempo itu, puncak hanya bonus. Kadang proses menuju puncak justru membuat kamu sadar bahwa ada tempat-tempat yang bukan buat kita. Nah, itu dia beberapa cerita-cerita pendakian mistis yang sudah saya kumpulkan untuk dibacakan pada malam hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen RHIFN, saya akan membacakan beberapa nama teman-teman yang sudah menuliskan komentar di episode RHIFM minggu lalu. Yang sudah komen pertama pada minggu lalu itu ada Mas Samsudin. Saya tahu nih dari Malang, soalnya sering banget komentar, jadi bisa hafal. Yang kedua ada Mas Jarwo dari Purwodadi. Lalu ada Mbak Kustini Sastromiharjo. Salam juga buat Mbak Wati Tamara. Lalu ada Adin Imut dari Garut. Ada Dani Aji dari Ciamis. Ada Vilas dari Sumedang. Salam buat kota Sumedang ya. Kemudian ada Andre Atmanta. Bener ya, Andre Atmanta. Tajur Halang hadir Mas Tama, setia menemani dari awal subscriber. Terima kasih Mas Andre Atmanta. Selanjutnya siapa lagi nih? Ada Zafira Floris. Kemudian Denny Rahman. Ada Anto Goang di Taiwan. Ada Mas Kliwir, selalu absen nih, keren Mas Kliwir. Ada Mbak Tina Azza. Ada Kim Takji dari Surabaya. Lalu siapa lagi ya? Selanjutnya ada Tarsinta dari Karanganyar, Jawa Tengah. Wah, ini deket sama Lawu ya. Lalu ada dari Malang, ada Nawi, Mbak Siti Saroh. Kemudian siapa lagi? Dari Cirebon ada Abimanyu. Ada juga dari Taiwan lagi Mbak Gendis. Lalu ada Moh Drus Madi Mustafa dari Malaysia. Kemudian ada Mbak Leni Stella. Ada Irwan Ristu dari Cianjur. Kemudian ada Bang Pras dari Temanggung. Ada juga Senfa Ismat dari Depok. Mbak Mai Agustus dari Madura. Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe Tangerang Selatan. Hidayat Totman dari Kedah Malaysia lagi. Ada Mas Buyung Aryansyah dari Konawe Sultra. Selanjutnya Anik Supriyati dari Prambanan. Mas Ahmad Sugiarto. Lalu Mbak Nunung Maheni.
Ada Iwan Bandung, berarti di Bandung ini. Kalau Iwan Bandung di tempat lain berarti bukan Bandung. Ada Mu'arifin dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada Sugio saja. Kemudian ada Mbak Elisa Rosyanti. Lalu Zirahmat dari Sukabumi. Salam buat Mas Tama, semoga semakin sukses dan banyak penontonnya. Amin, terima kasih Azi. Ada Setyaningsih. Ada Teh Eid Sumiati dari UEA. Lalu ada Miftahur. Kemudian ini aja, Juni Harto dari Cipulir. Ada Mami Supriyani dari Sidoarjo. Yang di Samarinda ada Rolianto. Kemudian Mbah Muke 9740 dari Kaltara. Lalu dari Bogor ada Arya Wirata. Kemudian ada komen judul ini, hapus. Lalu ada Suhud Altaf. Hadi Junaidi juga ada dari Parung. Hendy Syuhardiman dari Sukabumi. Lumayan banyak juga nih Sukabumi, karena selanjutnya ada Herlina Susanti juga dari Sukabumi. Kemudian Betty Pani dari Kabupaten Bandung. Lalu Bli Golan dari Balikpapan. Aku punya kisah pamanku yang masuk dunia sana dan ceritanya panjang, belum sempat nulis Mas Tama. Boleh nanti kalau ada waktu bisa dikirimkan ya untuk Bang Bli Golan, cerita dari pamannya yang masuk dunia sana. Seru nih kayaknya. Yang terakhir ada Yanti Ahdi dari Cikarang. Nah, itu dia beberapa nama dari teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berkomentar. Masih banyak lagi, tapi kalau dibacain semua bisa sampai tengah malam ini. Terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah menyempatkan diri untuk meramaikan acara ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Dan juga terima kasih yang sudah memberikan dukungan. Jangan lupa juga untuk menuliskan komentar. Siapa tahu kalian yang akan disebutkan namanya pada episode yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih. Sekarang saya Tama pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Radio Horor Indonesia setiap malam Jumat. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.